Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Khalifatul Aziza dari kelas 11-6. Pada video kali ini saya akan membahas materi sejarah tentang perlawanan rakyat terhadap penduduk Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945 membawa banyak penderitaan bagi rakyat Indonesia. Akibatnya, muncul berbagai perlawanan di beberapa daerah sebagai bentuk perjuangan mempertahankan harga diri dan kemerdekaan bangsa. Mari simak penjelasan dalam video ini. Perlawanan rakyat Aceh. Setelah Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, kebijakan kerja paksa dan campur tangan dalam urusan agama mulai diterapkan di Aceh. Rakyat Aceh yang dikenal kuat dalam memegang ajaran Islam, menolak tindakan Jepang yang dianggap merendahkan martabat agama dan memaksa rakyat bekerja tanpa upah yang layak. Pada tahun 1942 sampai 1943, di daerah Cot Pileng, Aceh, perlawanan dipimpin oleh Teuku Abdul Jalil bersama para ulama dan masyarakat setempat. Mereka menentang kebijakan Jepang yang menyengsarakan rakyat serta menolak aturan yang bertentangan dengan ajaran agama. Perlawanan dilakukan dengan serangan langsung terhadap tentara Jepang. Namun, karena persenjataan rakyat terbatas, Jepang akhirnya dapat memadamkan perlawanan tersebut dengan kekuatan militer. Peristiwa Mandor, Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Jepang mencurigai adanya gerakan bawah tanah yang menentang kekuasaan mereka. Pada tahun 1943 sampai 1944, di daerah Mandor, Jepang melakukan penangkapan besar-besaran terhadap tokoh masyarakat, bangsawan, pemimpin adat, dan rakyat yang dianggap berpotensi melawan. Penangkapan ini berujung pada pembunuhan massal yang dikenal sebagai peristiwa Mandor. Jepang melakukan tindakan tersebut untuk mencegah munculnya pemberontakan dan mempertahankan kekuasaan. Akibatnya, ribuan orang menjadi korban. Peristiwa ini menunjukkan bentuk perlawanan yang berujung pada tindakan represif Jepang secara besar-besaran. Perlawanan rakyat Papua. Di wilayah Papua, khususnya di Biak dan sekitarnya pada tahun 1943 sampai 1944, rakyat mengalami penderitaan akibat kerja paksa dan kekerasan tentara Jepang. Tokoh lokal seperti Lukas Romkorem memimpin gerakan perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Perlawanan dilakukan dengan cara gerilya dan penyerangan terhadap pos-pos Jepang. Rakyat berusaha mempertahankan wilayah mereka dari penindasan. Namun, karena kekuasaan militer Jepang lebih besar dan persenjataan lebih lengkap, perlawanan ini akhirnya berhasil ditekan. Perlawanan Singaparna, Tasikmalaya. Pada tahun 1944 di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Zainal Mustafa bersama para santri dan masyarakat. Jepang mewajibkan rakyat melakukan saikerei, yaitu membungkuk ke arah Tokyo sebagai tanda hormat kepada Kaisar Jepang. Kebijakan ini dianggap bertentangan dengan ajaran Islam karena menyerupai tindakan menyembah selain Tuhan. Zainal Mustafa menolak keras kebijakan tersebut. Penolakan berkembang menjadi perlawanan fisik terhadap tentara Jepang. Namun, Jepang berhasil memumpas perlawanan ini dan menangkap para pemimpinnya. Perlawanan petani Indramayu. Masih pada tahun 1944 di Indramayu, Jawa Barat, para petani melakukan perlawanan akibat kebijakan Jepang yang mewajibkan penyerahan hasil padi secara besar-besaran untuk kepentingan perang. Akhirnya, rakyat mengalami kelaparan dan kekurangan bahan makanan. Para petani menolak menyerahkan seluruh hasil panen dan melakukan aksi protes. Jepang merespon dengan tindakan keras dan penangkapan. Perlawanan ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi Jepang sangat memberatkan rakyat. Pemberontakan peta di Blitar. Perlawanan terbesar terjadi pada 14 Februari 1945 di Blitar, Jawa Timur. Pemberontakan ini dipimpin oleh Supriyadi, seorang komandan peta.
Peta sebenarnya dibentuk oleh Jepang untuk membantu pertahanan, tetapi banyak anggotanya tidak tahan melihat penderitaan rakyat akibat Romusa dan penindasan Jepang. Supriyadi dan pasukannya merencanakan serangan terhadap markas Jepang di Blitar sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan. Pemberontakan dilakukan pada malam hari dengan menyerang tentara Jepang. Namun, karena persiapan yang kurang matang dan kekuatan Jepang yang lebih besar, pemberontakan berhasil dipadamkan. Banyak anggota PETA ditangkap dan dihukum, sementara Supriyadi menghilang dan tidak diketahui nasibnya. Demikianlah penjelasan mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap penduduk Jepang dari berbagai peristiwa di Aceh, Singaparna, Kalimantan, Papua, Indramayu, hingga perlawanan golongan militer. Kita dapat melihat bahwa semangat perjuangan dan keberanian rakyat Indonesia tidak pernah padam, meskipun berada dalam tekanan dan penderitaan. Perlawanan-perlawanan tersebut menjadi bukti bahwa rakyat Indonesia selalu berjuang demi kebebasan dan kemerdekaan bangsa. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.